Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Walaupun 2024 masih jauh ya, masih 3 tahun lagi. Tetapi persaingan antar pendukung kandidat calon presiden kian seru, kian terang-terangan ke publik. Baru saja ada deklarasi pendukung Puan Maharani di Semarang yang menurut saya cukup berlebihan di dalam mengilustrasikan, mempersonifikasikan Mbak Puan Maharani, yakni dengan menganggapnya sebagai Ratu Adil. Ratu Adil adalah nama atau istilah yang dalam kepercayaan Jawa yang dinilai akan menjadi sosok penolong di akhir zaman. Sosok pahlawan yang dianggap akan bisa mengentaskan persoalan di tanah Jawa ini terkait dengan kebangkitan spiritualitas Jawa yang semakin hari semakin tidak beradab dan jauh meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya Jawa. Nah, oleh karena itulah saya kira nama ini kalau kemudian diidentifikasikan menjadi sosok tokoh politik yang akan dianggap menyelesaikan masalah bangsa, menurut saya banyak negatifnya daripada positifnya. Karena mungkin bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang tahu di kisaran spiritualitas Jawa ini, kalau yang tidak berkenan atau menganggap bahwa ini berlebihan justru menjadi bumerang menurut saya. Karena wilayah itu adalah wilayah spiritual gitu. Sama ini mirip politik identitas, hanya ini identitas kepercayaan Jawa, yang lain identitas agama. Ini sama, hanya beda baju saja. Nah, oleh karena itu menurut saya pola meminjam istilah Ratu Adil untuk mendukung calon presidennya menurut saya malah menjadi bumerang bagi sebagian masyarakat gitu. Itu sih menurut saya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Oke, saya baca saja nih ya beritanya. Diam kamu, nggak usah ganggu lagi. Duduk. Diangkat oleh Detik, deklarasi Puan Maharani for Presiden 2024 bergema di Semarang. Detik News, deklarasi dukungan elit PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden Capres 2024 mulai bergema di kota Semarang, Jawa Tengah. Para pendukung yang mendeklarasikan Puan Capres menilainya sebagai sosok yang cocok menjadi Ratu Adil. Acara deklarasi ini digelar di Hotel Norman Semarang hari ini. Selain deklarasi Puan for Presiden 2024, dilakukan juga pelantikan pengurus DPD Generasi Muda Juang Nusantara atau Gema Puan Kota Semarang. Duduk. Ketua Umum Gema Puan Ridwan mengatakan organisasi ini memang bertujuan untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Ridwan juga paham masalah pencapresan di PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Gema Puan ini ingin memberi keyakinan ke Bu Mega bahwa jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas, kata Ridwan usai acara di Semarang hari Minggu 31 Oktober. Ridwan menjelaskan Gema Puan bertekad menggenjot suara Ketua DPR RI itu. Pihaknya bakal fokus di 12 provinsi, termasuk 6 provinsi yang berada di Pulau Jawa. Jangan ganggu bae lo kucing. Elektabilitas bukan patokan bagi saya. Kita akan pecahkan rekor. Mbak Puan yang tidak diperhitungkan akan jadi presiden. Kalau Ibu dalam burung Megawati sudah putuskan Bu Puan jadi capres,
maka semua ikut, tegasnya. Oh, yang ngawur kalau ngomong begitu. Kalau Bu Puan sudah putuskan dia jadi capres, semua ikut. Iya, dalam konteks partai PDIP, ya mungkin mendukung. Tetapi pemilihnya kan bukan hanya pemilih PDIP, Mas Ridwan. Pemilih capres itu seluruh rakyat Indonesia. Kecuali kalau pemilih PDIP jumlahnya 80% dari penduduk Indonesia, lah itu bisa diharapkan apapun yang diputuskan oleh Ibu Mega. Jadi, kecuali kalau pemilihan ketua PDIP, ketua umum PDIP, Puan karena jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada yang berani melawan Ibu Megawati. Ibu Megawati menunjuk Puan, nggak ada yang pantas, jadi ketua umum PDIP. Tapi kalau dalam konteks Pilpres ditunjuk oleh Ibu Mega, kalau kemudian calonnya ditunjuk itu tidak disukai oleh rakyat Indonesia, ya susah untuk jadi. Iya ya, contoh sendiri kan Ibu Mega sendiri dulu pernah maju di Pilpres, kan ternyata nggak jadi juga waktu berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi ini menyesatkan, ini siapa ini pas Puan Ridwan ini yang katanya menjadi ketua Gema Puan, itu menyesatkan itu. Apapun yang ditunjuk oleh Bu Mega pasti jadi. Jadi capres iya, tapi jadi presiden belum tentu. Karena pemilih presiden di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya pemilih partai PDIP. Oke lah, saya kira itu sih ya wajar saja lah, hak-hak politik, hak rakyat Indonesia untuk mendukung siapa calon presiden yang diunggulkan. Ya. Itu juga pendukungnya Pak Ganjar itu hak mereka, hak berpolitik. Nggak ada yang salah menurut saya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, biarkan mengalir. Yang penting dalam koridor demokrasi, nggak usah saling banting, nggak usah saling menjelekan, saling menghargai, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu yang paling penting. Tapi kalau udah ada narasi-narasi yang menyesatkan, nuduh yang lain celeng, yang lain banteng, yang lain kurang ajar, itu yang merusak, itu yang tidak baik, tidak sehat, itu menjadi racun bagi demokrasi di tanah air ini. Yang jelas bahwa Pilpres masih jauh, masih 3 tahun lagi. Saat ini masih pandemi, negara belum selesai mengatasi pandemi. Saya kira fokus yang paling penting bagi para elit politik, apalagi para wakil rakyat, para kepala daerah adalah di sini, menyelesaikan bangsa, mengentaskan bangsa akibat pandemi ini, yang dampaknya luar biasa pada sisi ekonomi. Itu terkait dengan pencapresan, ya sambil lalu lah, nggak usah terlalu serius, nggak usah kontok-kontokan. Yang terakhir terkait dengan fenomena Ganjar dan Puan ini, kalau tidak pandai memanage ini Megawati, Ibu Mega ya, dan PDIP umumnya, ini akan menjadi bumerang yang sangat mengkacaukan, menjadi bumerang yang kejam menurut saya bagi PDIP. Karena ketika salah pilih, salah menempatkan, ini bukannya kemudian akan merapat suaranya ke calon yang ditunjuk, tapi justru sebaliknya bisa menjadi perpecahan, bisa menjadi retaknya suara PDIP di Pilpres 2024 nanti. Jadi harus hati-hati nih. Boleh membuat skenario dramatik politik dengan cara melemparkan Ganjar Pranowo misalkan. Di sisi lain juga mengangkat kader calon yang lain untuk menjadi calon presiden. Tapi kalau kebablasan, minimal akan menimbulkan permusuhan di internal partai PDIP itu sendiri. Terima kasih, saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Jangan lupa jaga terus keutuhan bangsa ini, jaga persatuan dan kesatuan, tetap rawat Bhinneka Tunggal Ika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.